2, 1. Penekanan layar monitor yang dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Wakil Gubernur Hasriyadi Sulaiman dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ini menandai pembukaan musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2025-2029 di Aula Idam Khalid, Kantor Gubernur di Banjarbaru, Senin kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkompinda Kalsel, Kepala Daerah Sekalsel, dan jajaran. Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin mengungkapkan seputar kemajuan perekonomian di Banua dan prestasi Pemprov yang terus mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam hal penilaian keuangan. Diharapkan hasil pembangunan ke depan diharapkan lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Disampaikan juga masalah proyek cetak lahan pertanian, pembangunan jembatan penghubung dataran Kalimantan dengan pulau laut di Kabupaten Kota Baru, kawasan ekonomi khusus Pelabuhan Mekar Putih, hingga proyek stadion internasional dan jalan alternatif atau poros tengah yang menghubungkan Kabupaten Banjar ke Banua Anam hingga Tabalong. Gubernur menegaskan pembangunan tersebut guna mendukung Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, khusus untuk jembatan pulau laut dan kawasan ekonomi khusus Mekar Putih Kota Baru, diproyeksikan bakal selesai pembangunan pada 2028 mendatang. Saya sampaikan bahwa jembatan pulau laut itu antara Tarembubu dan Kota Baru itu kita sudah kolaborasi dengan Kabupaten Kota Baru ada sebagian dan Tanah Bumbu juga sebagian, dan kita yang lainnya untuk jalan jembatan ujung. Jadi untuk ujung itu adalah yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati, dua Bupati. Nah, sedangkan tengahnya nanti akan dibantu oleh pusat. Nah, mudah-mudahan pusat bisa membantu tengahnya dan bisa selesai di tahun 2027. Ini adalah bukti kita untuk membantu untuk penyangga logistik Kalimantan untuk IKN dan juga kawasan ekonomi khusus, yaitu kita membangun pelabuhan di Mekar Putih itu untuk internasional juga. Ini mudah-mudahan juga itu nanti 2028 itu bisa selesai. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kalsel Aryadi Nur mengungkapkan, guna merealisasikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, maka pembangunan di Kalsel dibagi menjadi beberapa klaster wilayah menyesuaikan dengan potensi yang ada di Kalimantan Selatan. Kita membagi 3 wilayah klaster. Pertama wilayah Banjarbakula, ya. Banjarbakula kita konsentrasikan pada jasa dan perdagangan. Ya. Kemudian ada klaster Banua 6. Itu adalah klaster wilayah untuk pengembangan sentra pangan dan agroindustri. Ya, hilirisasi agronya. Yang ketiga, itu Saijan Bersujud, klaster Saijan Bersujud. Itu Kota Baru dan Tanah Bumbu, itu adalah daerah industri. Hilirisasi juga dari sawit dan batubara. Nah, 3 klaster itu akan terkait nanti dengan interkoneksi dengan jalan dan jembatan. Ya. Makanya, prasyarat umum, prasyarat dasar yang harus kita bangun hari ini, kita selesaikan adalah pembangunan jembatan penghubung harus jadi. Minimal paling lambat jam 2028 lah, 2009 harus jadi. Kemudian pelabuhan internasional laut dalam yang balonnya hampir 25 meter itu juga harus jadi untuk bagaimana nanti arus barang dari luar Pulau Kalimantan, dari timur, dari barat itu bisa tambat labuhnya di pelabuhan internasional. Nah, itu adalah bagian yang satu dan itu tidak bisa terpisahkan. Pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Kalsel ini diisi dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov dengan Pemkab, Pemko Sekalsel tentang bantuan pembangunan batalion teritorial TNI di Batu Licin. Selain itu juga digelar penandatanganan berita acara oleh Gubernur bersama Dirjen Otda Kemendagri, DPD RI, Ketua DPRD Kalsel, Menteri Bappenas, yang mewakili Bupati HSU, Wali Kota Banjarmasin, pejabat Wakil Direktur Otorita IKN, Kepala BNNP Kalsel dan Wakil Ketua Forum Anak Daerah. Tim Liputan Duta TV Banjarbaru.